Jika Anda hanya konsisten ketika merasa termotivasi, Anda tidak akan pernah benar-benar disiplin. Perbedaan antara orang-orang yang mencapai apa yang mereka inginkan dan yang selalu terjebak di tengah jalan bukanlah bakat atau keberuntungan, tetapi kemampuan untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan, bahkan ketika mereka tidak ingin melakukannya. Disiplin bukanlah sesuatu yang Anda lahirkan, tetapi sesuatu yang Anda bangun melalui pengulangan dan komitmen yang tak tergoyahkan. Berapa kali Anda telah memulai sesuatu dengan antusiasme hanya untuk meninggalkannya beberapa minggu kemudian? Berapa kali Anda berjanji untuk berubah, tetapi kurangnya konsistensi membawa Anda kembali ke titik awal yang sama? Sudah saatnya untuk berhenti bergantung pada motivasi dan memaksa diri Anda untuk lebih konsisten. Dalam video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana memecahkan siklus ketidakkonsistenan ini dan mengembangkan disiplin yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan apapun. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda melakukan sesuatu yang penting. Saya ingin Anda pergi ke kolom komentar dan menulis kalimat ini. Hari ini saya terlahir kembali dengan kekuatan seorang stoik. Ini bukan hanya sebuah komentar, tetapi sebuah pernyataan komitmen kepada diri Anda sendiri. Dengan menulisnya, Anda akan memprogram bawah sadar Anda, mengirimkan pesan bahwa hari ini adalah awal bab baru dalam hidup Anda. Sebuah bab di mana konsistensi dan disiplin menjadi cara baru Anda. Tulis sekarang dan bersiaplah untuk mengubah pola pikir Anda. Nomor 1. Neuroscience tentang kehendak. Korteks singulat anterior. Kehendak bukanlah masalah keberuntungan atau bakat, tetapi pelatihan. Para stoik menyadari hal ini dengan baik. Kemampuan untuk melakukan apa yang harus dilakukan meskipun Anda tidak ingin, adalah apa yang mendefinisikan kekuatan karakter sejati. Dan sekarang, ilmu saraf mengonfirmasi apa yang sudah dirasakan oleh para stoik. Ada bagian spesifik di otak, korteks cingulate anterior, yang diaktifkan ketika kita menghadapi tugas-tugas sulit yang tidak ingin kita lakukan. Ini adalah pusat gesekan mental, tempat di mana perlawanan bertemu dengan keteguhan. Setiap kali Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang tidak nyaman, area ini di otak Anda diaktifkan. Dan seiring waktu, dengan mengulangi proses ini, ia tumbuh dan menguat. Seperti otot yang dilatih dengan beban, Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh mencari untuk menghindari kesulitan, tetapi menghadapi mereka dengan kesiapan, karena disitulah kita tumbuh. Dan ilmu pengetahuan mengatakan hal yang sama. Korteks cingulate anterior berkembang ketika kita menghadapi apa yang tidak nyaman bagi kita. Bukan ketika kita melakukan sesuatu yang sulit, tetapi kita nikmati. Tetapi ketika kita memaksa diri kita untuk bertindak meskipun kita ingin menghindarinya. Jika Anda memutuskan untuk melakukan latihan tambahan ketika Anda sudah lelah, bagian otak ini bekerja. Jika Anda memilih untuk menahan dorongan untuk makan sesuatu yang tidak sehat, disitulah pengendalian diri Anda diperkuat. Tetapi jika Anda melakukan sesuatu yang menantang yang Anda nikmati, aktivasi tidak sama, tidak ada gesekan, tidak ada pertumbuhan. Marco Aurelius berbicara tentang pentingnya bertindak dengan akal dan bukan dengan dorongan. Kehendak adalah alat yang memungkinkan kita untuk melakukannya, tetapi kehendak tidak diperkuat dalam kenyamanan, melainkan dalam usaha. Setiap kali Anda memilih jalan yang sulit, setiap kali Anda memutuskan untuk tidak menyerah pada malas atau keinginan sesaat, Anda membangun pikiran yang lebih kuat. Dan ini bukan hanya prinsip filosofis, ini adalah kenyataan biologis. Pengulangan tindakan fisik dan mental ini memodifikasi struktur otak. Anda menjadi orang yang secara kebiasaan memutuskan untuk melakukan yang benar alih-alih yang mudah. Kunci untuk memperkuat kehendak ada pada pengulangan. Tidak cukup hanya dengan satu tindakan disiplin. Konsistensi adalah yang mengubah pikiran. Seneca memperingatkan kita tentang bahaya indulgensi dan kurangnya kontrol. Ia berkata bahwa mereka yang selalu mencari jalan yang mudah menjadi lemah seiring waktu. Ilmu saraf mendukung ide ini. Jika Anda selalu menghindari yang sulit, jika Anda membiarkan diri Anda menyerah pada setiap keinginan sesaat, korteks cingulate anterior tidak tumbuh, tidak diperkuat.
kemampuan untuk menahan ketidaknyamanan memburuk, dan setiap kali menjadi semakin sulit untuk menjalankan pengendalian diri. Aplikasi praktis dari ini sederhana tetapi menantang. Alih-alih menghindari apa yang membuat Anda tidak nyaman, cari untuk tidak melakukannya. Bukan karena Anda harus menderita secara tidak perlu, tetapi karena proses menghadapi kesulitan itu memperkuat Anda. Lakukan latihan tambahan ketika Anda merasa Anda sudah cukup. Mandi dengan air dingin bukan karena itu menyenangkan, tetapi karena itu mengajarkan Anda untuk mentolerir ketidaknyamanan. Tahan dorongan untuk menunda ketika pikiran Anda mencari alasan untuk tidak bertindak. Setiap tindakan kecil yang bertentangan dengan kenyamanan memperkuat kehendak Anda dan mengubah otak Anda. Stoicisme mengajarkan kita bahwa pengendalian diri adalah dasar kebebasan. Siapapun yang tidak menguasai pikirannya adalah budak dari dorongannya. Namun, penguasaan diri tidak diraih dengan keinginan yang sederhana. Itu dibangun dengan praktik harian, dan ilmu pengetahuan mengonfirmasi bahwa proses ini nyata. Jika Anda melatih kehendak Anda seperti Anda melatih otot dengan usaha dan pengulangan, seiring waktu itu akan menjadi lebih kuat. Bukan karena itu adalah bakat istimewa, tetapi karena biologi dan filosofi bertemu pada satu kebenaran yang tak terbantahkan. Disiplin tidak diwariskan, itu dilatih. Nomor 2, perbedaan antara latihan sukarela dan terpaksa. Stoikisme mengajarkan kita bahwa yang benar-benar penting bukanlah apa yang kita lakukan, tetapi niat dengan mana kita melakukannya. Perbedaan antara latihan sukarela dan yang terpaksa terletak pada persepsi dan disposisi mental dengan mana kita menghadapi aktivitas. Dalam dunia fisik, ini tercermin dalam cara tubuh kita bereaksi terhadap berbagai bentuk latihan. Ketika kita memilih untuk bergerak, ketika kita memutuskan untuk berlatih, berjalan, atau berolahraga atas kehendak kita sendiri, tubuh kita merespons dengan positif, meningkatkan kesehatan kardiovaskular, regulasi gula darah, ketahanan, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Namun, ketika latihan dipaksakan, ketika kita merasa tidak punya pilihan, tubuh dan pikiran kita bereaksi secara negatif, menghasilkan stres dan perlawanan. Para Stoik memahami bahwa kebebasan memilih adalah fundamental untuk kebajikan. Epictetus mengatakan bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi kita terhadap fakta-fakta tersebut. Diterapkan pada latihan, ini berarti bahwa jika kita melihatnya sebagai hukuman atau kewajiban, itu akan menjadi beban mental yang seiring waktu akan menghasilkan penolakan. Tetapi jika kita menemukan bentuk aktivitas yang kita nikmati, sesuatu yang sejalan dengan sifat kita, maka latihan menjadi praktik yang berkelanjutan, sesuatu yang memperkuat baik tubuh maupun karakter. Marco Aurelius dalam meditasi-meditasinya berbicara tentang pentingnya menerima sifat hal-hal dan bertindak sesuai. Tubuh kita dirancang untuk bergerak, tetapi kuncinya bukan hanya bergerak, tetapi melakukannya dengan tujuan. Ketika kita memaksa diri untuk melakukan aktivitas fisik yang kita benci, kita berada dalam konflik dengan akal kita sendiri. Seolah-olah tubuh berada dalam perjuangan internal antara kewajiban dan keinginan. Dan dalam perjuangan itu, pikiran menjadi lelah, motivasi menipis, dan kemungkinan besar kita akan mengabaikan kebiasaan tersebut. Di sisi lain, ketika kita menemukan jenis latihan yang kita nikmati, disiplin menjadi sesuatu yang alami. Itu bukan beban, tetapi kebiasaan yang memperkuat kesejahteraan kita. Para Stoik memahami bahwa disiplin diri bukanlah hal yang sama dengan otonomi. Ini bukan tentang menderita secara tidak perlu, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara apa yang baik untuk kita dan apa yang dapat kita pertahankan seiring waktu. Seneca mengatakan bahwa orang bijak mengikuti akal dan bukan hasrat yang tidak terkontrol. Diterapkan pada latihan, ini berarti kita tidak boleh bertindak berdasarkan dorongan sesaat, tetapi dengan pendekatan yang rasional. Temukan rutinitas gerakan yang bermanfaat dan berkelanjutan. Kuncinya ada pada persepsi. Jika Anda berpikir bahwa berolahraga adalah beban, maka itu akan menjadi beban. Tetapi jika Anda melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat diri, untuk meningkatkan kesehatan dan ketahanan Anda, maka itu menjadi sesuatu yang positif. Pikiran akan menginterpretasikan hal ini dengan cara yang berbeda, dan perlawanan akan hilang.
Ini adalah prinsip dasar stoicisme. Anda tidak dapat mengontrol segala sesuatu yang terjadi pada Anda, tetapi Anda dapat mengontrol sikap Anda terhadap apa yang terjadi. Cara terbaik untuk menerapkan ini adalah dengan bereksperimen dengan berbagai jenis aktivitas fisik sampai Anda menemukan yang dapat Anda pertahankan dalam jangka panjang. Mungkin Anda tidak menikmati berlari, tetapi mungkin Anda menikmati berenang. Mungkin Anda tidak suka mengangkat beban di gym, tetapi Anda menikmati berjalan di luar ruangan. Kuncinya adalah menemukan aktivitas yang dapat Anda lakukan secara konsisten, tanpa merasa seperti hukuman, karena apa yang dilakukan dengan senang hati akan bertahan, sementara apa yang dilakukan karena kewajiban akan berakhir ditolak. Ini bukan tentang menghindari usaha, tetapi tentang mengalihkan dengan cerdas. Stoicisme tidak mempromosikan kenyamanan atau kemalasan, tetapi tindakan yang sadar dan rasional. Ini bukan alasan untuk menghindari olahraga, tetapi undangan untuk melakukannya secara sukarela dengan disiplin, tetapi tanpa penderitaan yang tidak perlu. Kekuatan sejati dibangun ketika pikiran dan tubuh bekerja sama, bukan ketika mereka dalam konflik. Nomor 3, bagaimana menghilangkan negosiasi internal. Negosiasi internal adalah musuh diam-diam disiplin. Suara di pikiran Anda yang memberitahu Anda bahwa hari ini Anda bisa melewatkan latihan, bahwa besok akan menjadi waktu yang lebih baik untuk memulai, bahwa istirahat kecil tidak akan membuat perbedaan. Ini halus tetapi konstan, dan jika Anda tidak belajar mengenalinya dan menguasainya, itu menjadi pola. Para Stoik tahu hal ini dengan baik. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tetapi kita dapat mengontrol pikiran kita. Dan di dalam pikiran kita, pertempuran terbesar bukanlah melawan dunia luar, tetapi melawan alasan kita sendiri. Alasan mengapa kita jatuh ke dalam negosiasi internal ini sederhana. Pikiran mencari kenyamanan, resistensi minimal. Ia ingin menghemat energi, dan itulah sebabnya ketika saatnya tiba untuk melakukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak nyaman, percakapan internal dimulai. Hari ini saya lelah, tidak ada bedanya jika saya melakukannya besok. Sedikit lebih tidak akan menyakiti. Tetapi disinilah kuncinya. Setiap kali Anda menyerah, Anda memperkuat kebiasaan menyerah. Setiap kali Anda memutuskan untuk menunda apa yang harus Anda lakukan, Anda membuatnya semakin sulit untuk bertindak di lain waktu. Disiplin diri dibangun dengan tindakan kecil perlawanan terhadap negosiasi ini. Marco Aurelius berbicara tentang pentingnya tindakan. Ia berkata bahwa kita harus melakukan apa yang telah ditugaskan alam kepada kita tanpa menunggu pengakuan atau imbalan. Karena ketika Anda mulai berpikir terlalu banyak tentang apakah Anda seharusnya melakukan sesuatu, Anda telah kehilangan setengah dari pertempuran. Cara terbaik untuk menghilangkan negosiasi internal adalah dengan bertindak sebelum pikiran memiliki waktu untuk berdebat. Jika Anda harus bangun pagi, bangunlah tanpa berpikir. Jika Anda harus berlatih, mulailah tanpa berputar-putar. Jangan biarkan pikiran Anda memulai percakapan. Triknya adalah menantang suara batin itu setiap kali muncul. Ketika pikiran Anda berkata berhenti, lakukan satu repetisi lagi. Ketika ia berkata Anda sudah cukup, tambahkan beberapa menit ekstra. Bukan karena itu perlu secara fisik, tetapi karena Anda sedang mengajarkan pikiran Anda bahwa ia tidak memiliki kendali atas Anda, bahwa Anda tidak memutuskan berdasarkan kenyamanan, tetapi berdasarkan apa yang Anda tahu benar. Ini tidak hanya memperkuat disiplin Anda, tetapi juga mengubah identitas Anda. Anda berhenti melihat diri Anda sebagai seseorang yang berjuang untuk disiplin, dan mulai melihat diri Anda sebagai seseorang yang hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Seneca memperingatkan kita tentang bahaya indulgensi. Ia berkata bahwa jika Anda membiarkan diri Anda menyerah pada dorongan lemah, pada akhirnya itu akan menjadi kebiasaan. Dan hal yang sama berlaku untuk alasan. Jika Anda selalu membenarkan mengapa hari ini bukan hari yang ideal untuk bertindak, Anda akan berakhir sebagai seseorang yang selalu menemukan alasan untuk tidak melakukan apa yang harus dilakukan. Tetapi jika Anda berkomitmen untuk menyelesaikan apa yang Anda mulai, bahkan ketika Anda tidak merasa ingin melakukannya, Anda mulai mengubah tindakan menjadi refleks otomatis. Dan inilah perbedaan antara mereka yang mencapai hal-hal besar
dan mereka yang selalu terjebak dalam ketidakaktifan. Yang pertama telah belajar untuk mengabaikan negosiasi internal mereka. Untuk menerapkan ini, mulailah kecil. Anda tidak perlu membuat perubahan drastis semalaman. Berkomitmenlah untuk tidak menyerah ketika pikiran Anda mencoba meyakinkan Anda untuk mengambil jalan yang mudah. Jika Anda berlari dan merasa ingin berhenti, lanjutkan beberapa menit lagi. Jika Anda sedang belajar dan terganggu, fokuslah sedikit lebih lama. Jika Anda melakukan sesuatu yang sulit dan ingin menyerah, selesaikan apa yang Anda mulai. Setiap kali Anda melakukannya, Anda memperkuat karakter Anda dan melemahkan suara kenyamanan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kebebasan sejati adalah penguasaan diri. Anda tidak dapat mengontrol dunia, tetapi Anda dapat mengontrol apakah Anda menyerah atau tidak pada alasan Anda sendiri. Dan ketika Anda berhenti bernegosiasi dengan diri sendiri dan hanya bertindak, Anda menyadari sesuatu yang kuat. Sebagian besar batasan tidak ada di dunia luar, tetapi ada di dalam pikiran Anda sendiri. Nomor 4, gunakan orang ketiga untuk memaksa tindakan. Ketika Anda menghadapi hambatan, bagaimana Anda berbicara kepada diri sendiri? Kebanyakan orang jatuh ke dalam perangkap pengasihan diri atau penghindaran, mengatakan hal-hal seperti "saya tidak ingin", atau "ini sangat sulit", atau "saya akan melakukannya nanti". Tetapi ada alat sederhana dan kuat yang mengubah permainan. Berbicara dalam orang ketiga. Alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa melakukan ini", bayangkan bahwa Anda sedang memberi nasihat kepada orang lain. Jika Anda melihat seorang teman dalam situasi Anda, apa yang akan Anda katakan? Mungkin sesuatu seperti, "Ayo, kamu bisa melakukannya. Cukup ambil langkah pertama." Dengan melakukan ini, Anda mencapai efek jarak psikologis yang membantu Anda melihat situasi dari perspektif yang lebih rasional dan kurang emosional. Ini memiliki dampak langsung pada disiplin dan pengambilan keputusan. Alasan mengapa banyak orang berjuang dengan motivasi adalah karena mereka terjebak dalam saat ini. Bereaksi terhadap emosi mereka alih-alih bertindak sesuai dengan tujuan jangka panjang mereka. Tetapi ketika Anda mengubah perspektif dan melihat diri Anda sebagai karakter dalam sebuah cerita, tiba-tiba lebih mudah untuk mengambil tindakan. Alih-alih mengatakan, "Saya terlalu lelah untuk berlatih", bayangkan bahwa Anda sedang menonton film di mana protagonis, yaitu Anda, harus memutuskan apakah tetap di tempat tidur atau bangkit dan memperbaiki hidupnya. Apa yang akan dilakukan karakter itu? Apakah ia akan menyerah atau menunjukkan kekuatannya? Studi dalam psikologi telah menunjukkan bahwa jenis dialog diri ini dalam orang ketiga mengurangi kecemasan dan meningkatkan pengendalian diri. Seolah-olah dengan berbicara kepada diri sendiri seolah-olah Anda adalah orang lain. Anda mengaktifkan bagian yang lebih rasional dari otak Anda dan meminimalkan pengaruh emosi negatif. Jika suatu hari Anda merasa tidak ingin bekerja pada proyek penting, alih-alih mengatakan, "Saya tidak bisa berkonsentrasi", katakan, "Nama Anda perlu menyelesaikan tugas ini. Ia tahu itu penting dan akan berdampak besar pada hidupnya." Perubahan kecil dalam bahasa ini mengubah persepsi Anda terhadap tugas dan membuatnya lebih dapat dikelola. Bayangkan bahwa pagi-pagi sekali, alarm berbunyi dan Anda merasakan dorongan untuk mematikannya dan melanjutkan tidur. Jika Anda bertindak berdasarkan bagaimana perasaan Anda saat itu, kemungkinan besar Anda akan tetap di tempat tidur. Tetapi jika sebaliknya, Anda membayangkan bahwa Anda adalah seorang pelatih yang mengamati diri sendiri, Anda bisa berkata, "Dia tahu bahwa dia harus bangkit. Apa yang dia tunggu? Ayo, bangkit." Tindakan sederhana mengubah perspektif ini mendorong Anda untuk bertindak tanpa bergantung pada motivasi sesaat. Teknik ini diterapkan di banyak bidang kehidupan. Ketika Anda menghadapi tantangan profesional, ketika Anda harus berolahraga meskipun Anda tidak ingin, ketika Anda perlu belajar alih-alih terganggu oleh ponsel, penggunaan orang ketiga membantu Anda keluar dari mentalitas korban dan masuk ke dalam mentalitas tindakan. Alih-alih mengatakan, "Saya terlalu sibuk untuk melakukan ini", ubah menjadi, namanya perlu memprioritaskan tugas-tugasnya untuk maju dalam tujuannya.
Dengan berbicara kepada diri sendiri dengan cara ini, Anda lebih serius menanggapi diri sendiri dan meningkatkan tanggung jawab atas tindakan Anda. Stoicisme memiliki ajaran kunci terkait ini. Penguasaan diri adalah fundamental untuk hidup yang baik. Marco Aurelius dalam meditasi-meditasinya sering berbicara kepada dirinya sendiri, seolah-olah ia adalah orang lain. Mengingatkan diri sendiri seperti ini memungkinkannya bertindak dengan logika dan tidak terbawa oleh emosi saat ini. Para Stoik mengetahui bahwa cara kita berbicara kepada diri kita sendiri membentuk realitas kita dan menentukan tindakan kita. Jika Anda ingin bertindak dengan disiplin dan kejelasan, bicaralah kepada diri sendiri seperti seorang bijak berbicara kepada muridnya. Cobalah sekarang juga. Pikirkan sesuatu yang sulit Anda lakukan. Sesuatu yang Anda tahu harus Anda lakukan, tetapi Anda terus menundanya. Sekarang katakan dengan suara keras, nama Anda tahu bahwa ia harus melakukan ini dan ia akan melakukannya sekarang. Ini bukan tentang menunggu untuk merasa termotivasi, tetapi tentang mengambil tindakan seolah-olah Anda adalah orang lain yang memberikan rekomendasi terbaik kepada diri Anda. Pada awalnya mungkin terasa aneh, tetapi dengan praktik, Anda akan melihat bagaimana perubahan dalam dialog internal ini mengubah kemampuan Anda untuk bertindak tanpa bergantung pada emosi saat itu. Setiap kali Anda menghadapi penundaan atau kurangnya keinginan, ingatlah bahwa Anda bukan hanya diri Anda di saat kelemahan itu. Anda juga adalah mentor Anda sendiri, pelatih Anda sendiri. Bicaralah kepada diri sendiri seperti Anda berbicara kepada seseorang yang ingin Anda bantu untuk berkembang. Gunakan orang ketiga untuk menjauhkan diri dari alasan dan mengambil keputusan dengan kejelasan. Seiring waktu, perubahan kecil ini dalam pola pikir Anda dapat membuat perbedaan besar dalam hidup Anda. Nomor 5. Hierarki penghargaan dan dampaknya pada keputusan. Otak Anda dirancang untuk memprioritaskan perilaku berdasarkan penghargaan. Ini bukan kesalahan, ini adalah mekanisme bertahan hidup. Sejak zaman kuno, menemukan makanan dengan kandungan kalori tinggi adalah pencapaian karena memastikan energi yang diperlukan untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya hari ini, pikiran Anda masih berfungsi sama, tertarik pada apa yang memberikan gratifikasi instan. Bukan bahwa Anda tidak memiliki disiplin. Otak Anda dioptimalkan untuk apa yang dianggapnya bermanfaat saat ini. Masalahnya adalah bahwa sekarang kita tidak hidup di hutan di mana kita perlu menyimpan kalori untuk saat-saat kekurangan. Sekarang, sistem yang sama ini mendorong kita ke kebiasaan yang merugikan kita dalam jangka panjang. Setiap kali Anda makan sesuatu yang manis, setiap kali Anda memeriksa ponsel Anda untuk notifikasi, setiap kali Anda memilih untuk menonton serial daripada berolahraga, otak Anda menerima penghargaan instan, melepaskan dopamin, dan memperkuat ide bahwa perilaku itu positif. Dan inilah masalahnya. Otak Anda tidak membedakan antara apa yang baik untuk Anda dalam jangka panjang dan apa yang hanya terasa baik saat ini. Ia hanya merespons gratifikasi. Itulah sebabnya kebiasaan buruk dengan mudah tertanam. Mereka tidak memerlukan usaha dan menawarkan penghargaan instan. Tetapi jika Anda ingin mengubah hidup Anda perlu meretas sistem penghargaan Anda sendiri. Kuncinya adalah mengubah hierarki penghargaan yang mendominasi keputusan Anda. Anda tidak bisa hanya menghilangkan kebiasaan tanpa menggantinya dengan yang lain yang juga menawarkan penghargaan. Jika Anda mencoba berhenti makan gula tanpa rencana, otak Anda akan merasakan kurangnya dopamin dan mendorong Anda untuk mencarinya lagi. Tetapi jika Anda mengaitkan makanan sehat dengan manfaat yang nyata dan membiarkan diri Anda mengalami penghargaan kecil dalam prosesnya, perubahan menjadi lebih berkelanjutan. Alih-alih berpikir, saya tidak bisa makan ini, ubah narasi menjadi, saya akan merasa lebih baik jika saya memilih yang lain. Jika setiap kali Anda memilih makanan sehat, Anda memuji diri sendiri, Anda memperkuat hubungan antara pilihan dan penghargaan. Disiplin bukan tentang kekuatan kehendak yang tak terbatas, tetapi tentang memahami apa yang mendorong keputusan Anda. Jika Anda hanya bergantung pada motivasi, Anda akan kalah dalam pertempuran. Tetapi jika Anda mengkonfigurasi sistem penghargaan Anda, seiring waktu, perilaku sehat akan menjadi pilihan otomatis Anda.
Setiap kali Anda merasakan godaan akan gratifikasi instan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini berkontribusi pada hidup yang saya inginkan atau hanya memberikan kesenangan sesaat? Dalam jangka panjang, kesuksesan adalah akumulasi keputusan harian yang didasarkan pada penghargaan yang terstruktur dengan baik. Menurut Stoicisme, kesenangan sejati tidak datang dari menyerah pada dorongan sesaat, tetapi dari hidup selaras dengan akal dan kebajikan. Epictetus berkata bahwa kebebasan sejati adalah kemampuan untuk menguasai keinginan dan tidak menjadi budak dari mereka. Setiap kali Anda memilih penghargaan instan daripada yang jangka panjang, Anda menjauh dari disiplin diri. Tetapi ketika Anda melatih pikiran Anda untuk menemukan kepuasan dalam disiplin itu sendiri, Anda mengubah usaha menjadi kesenangan baru. Pikirkan tentang hal-hal yang benar-benar membuat Anda merasa baik di masa lalu, bukan dorongan kecil kesenangan, tetapi kepuasan sejati, menyelesaikan proyek, meningkatkan kesehatan, mengembangkan keterampilan. Itulah penghargaan yang benar-benar berharga, tetapi memerlukan waktu. Jadi tantangannya adalah membuat penghargaan jangka panjang cukup menarik untuk bersaing dengan yang instan. Anda dapat melakukan ini dengan banyak cara. Memvisualisasikan kemajuan Anda, merayakan kemenangan kecil, mengelilingi diri Anda dengan lingkungan yang memperkuat kebiasaan baik. Ini bukan tentang menghilangkan kesenangan, tetapi tentang mengalihkan ke arah yang benar-benar bermanfaat bagi Anda. Setiap kali Anda harus mengambil keputusan antara sesuatu yang mudah dan menyenangkan sekarang, atau sesuatu yang lebih menantang tetapi bermanfaat nanti, ingatlah bahwa otak Anda secara default akan lebih suka gratifikasi instan. Tugas Anda adalah menyadari proses ini dan memutuskan apakah Anda ingin terus bereaksi secara otomatis atau mengambil kendali. Ketika Anda mulai menemukan kepuasan dalam kemajuan, dalam disiplin diri, dalam pencapaian jangka panjang, itulah saat Anda benar-benar menang. Bukan karena Anda menekan keinginan Anda, tetapi karena Anda menyelaraskan keinginan itu dengan kehidupan yang benar-benar berharga. Nomor 6. Menyelesaikan apa yang Anda mulai. Semua orang memulai sesuatu dengan antusiasme, tetapi sedikit yang menyelesaikannya. Itulah perbedaan antara mereka yang maju dan yang terjebak dalam siklus percobaan yang gagal. Ini bukan hanya kurangnya motivasi. Ini adalah kebiasaan meninggalkan sesuatu yang setengah jalan. Ketika Anda memulai sesuatu dan tidak menyelesaikannya, Anda mengajarkan otak Anda bahwa menyerah adalah hal yang baik, bahwa usaha tidak penting, bahwa alasan lebih memiliki bobot daripada komitmen, dan itu menjadi pola dalam hidup Anda. Ini bukan hanya tentang tugas kecil, ini tentang cara Anda menghadapi tantangan apapun. Berapa kali Anda telah mengatakan bahwa Anda akan melakukan sesuatu tetapi meninggalkannya setengah jalan? Berapa banyak proyek yang tidak selesai hanya karena Anda kehilangan antusiasme? Kebenarannya adalah bahwa antusiasme adalah sumber daya yang tidak stabil. Datang dengan cepat tetapi juga pergi dengan cepat. Jika Anda hanya bergantung pada emosi awal untuk menyelesaikan sesuatu, Anda tidak akan pergi jauh. Kuncinya bukanlah merasa termotivasi sepanjang waktu, tetapi mengembangkan disiplin untuk menyelesaikan apa yang Anda mulai. Ini tidak nyaman, ya. Akan ada hari-hari di mana Anda tidak ingin melakukannya. Tetapi jika Anda terbiasa menyelesaikan apa yang Anda tetapkan, Anda mulai membangun identitas yang lebih kuat. Anda tidak lagi menjadi seseorang yang mencoba. Anda adalah seseorang yang melakukan, dan identitas itu mengubah cara Anda melihat diri sendiri. Pikirkan 3 hal yang selalu Anda tinggalkan setengah jalan. Mungkin Anda mulai membaca sebuah buku dan meninggalkannya di tengah jalan, atau Anda berkomitmen untuk berolahraga tetapi setelah beberapa hari Anda menyerah, atau Anda memulai proyek pribadi dengan antusiasme, tetapi begitu menjadi sulit, Anda mengabaikannya. Tindakan kecil ini lebih penting daripada yang Anda pikirkan, karena mencerminkan hubungan Anda dengan disiplin. Jika hari ini Anda tidak mampu menyelesaikan tugas sederhana, bagaimana Anda berharap mengembangkan konsistensi untuk hal-hal yang lebih besar? Paksa diri Anda untuk menyelesaikannya tanpa alasan. Tidak masalah jika itu hal kecil, atau jika Anda tidak merasa ingin melakukannya. Yang penting adalah Anda mulai melatih pikiran Anda untuk mengasosiasikan awal dengan akhir,
tanpa mempedulikan kesulitan di sepanjang jalan. Jika Anda memutuskan untuk membaca satu bab buku, selesaikanlah. Jika Anda memutuskan untuk berlatih selama 30 menit, lakukanlah sampai selesai. Jika Anda berkomitmen untuk menulis sesuatu, jangan tunda lagi. Setiap kali Anda menyelesaikan sesuatu, Anda memperkuat ide bahwa Anda adalah seseorang yang menyelesaikan tugas, dan itu menghasilkan kepercayaan pada diri sendiri. Di akhir hari, renungkan bagaimana perasaan Anda setelah menyelesaikan apa yang Anda tetapkan. Pada awalnya mungkin tampak sepele, tetapi seiring waktu, Anda akan melihat ada perubahan dalam pola pikir Anda. Anda tidak lagi merasa mengkhianati diri sendiri. Anda tidak lagi hidup dalam siklus percobaan dan penolakan. Anda mulai membangun fondasi disiplin yang solid yang mempengaruhi semua aspek kehidupan Anda. Karena cara Anda melakukan satu hal adalah cara Anda melakukan segalanya. Menurut Stoicisme, kebajikan dibuktikan dalam tindakan, bukan dalam niat. Epictetus berkata bahwa tidak cukup hanya mengetahui apa yang benar. Kita harus bertindak sesuai. Menyelesaikan apa yang Anda mulai adalah cerminan penguasaan diri, komitmen kepada diri sendiri. Ini bukan tentang menunggu momen yang sempurna atau motivasi yang ideal, tetapi tentang mengambil tanggung jawab atas setiap keputusan yang Anda buat. Kekuatan kehendak diperkuat dengan praktik, dan setiap tugas yang diselesaikan adalah langkah lebih dekat menuju penguasaan pikiran Anda sendiri. Tidak peduli seberapa sulit atau membosankan itu, biasakanlah untuk menutup siklus. Apa yang Anda selesaikan mendefinisikan siapa Anda. Jika Anda ingin merasa lebih kuat, lebih disiplin, lebih dapat dipercaya, mulailah dengan melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan. Ini bukan rahasia besar. Ini bukan trik produktivitas. Ini hanya perbedaan antara mereka yang mendapatkan hasil dan mereka yang terjebak dalam alasan. Nomor 7, mengembangkan pola pikir pertumbuhan. Kebanyakan orang hanya fokus pada hasil. Mereka ingin sukses, ingin disiplin, ingin keterampilan, tetapi tidak ingin melewati proses pengembangan yang membawa mereka ke sana. Dan inilah masalahnya. Jika Anda hanya fokus pada hasil akhir, setiap hambatan terasa seperti kegagalan, setiap kesalahan tampak sebagai tanda bahwa Anda tidak cukup baik, dan setiap tantangan menjadi alasan untuk menyerah. Tetapi ketika Anda mengubah fokus Anda dan mengadopsi pola pikir pertumbuhan, segalanya berubah. Anda tidak lagi melihat kesalahan sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian dari proses. Anda tidak lagi frustrasi ketika segala sesuatunya tidak berjalan baik dengan segera, karena Anda memahami bahwa perbaikan adalah perjalanan, bukan tujuan. Jika Anda membandingkan diri Anda dengan seseorang yang sudah ahli dalam sesuatu, mudah untuk merasa tidak termotivasi. Tetapi apa yang tidak Anda lihat adalah semua usaha yang telah dilakukan orang itu untuk sampai ke sana. Semua percobaan yang gagal, semua jam latihan, semua kali mereka meragukan diri sendiri tetapi terus melanjutkan. Tidak ada yang mulai dengan menjadi yang terbaik. Perbedaan antara mereka yang mencapai sesuatu dan yang tidak bukanlah bakat, tetapi pola pikir. Ini adalah kemampuan untuk menerima bahwa perbaikan membutuhkan waktu dan berkomitmen pada proses itu, terlepas dari berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pikirkan tentang keterampilan apapun yang ingin Anda kembangkan. Mungkin Anda ingin lebih disiplin, lebih baik dalam olahraga, atau belajar sesuatu yang baru. Jika Anda terobsesi hanya dengan hasil, setiap kali Anda tidak melihat kemajuan yang cepat, Anda akan merasa tidak termotivasi. Tetapi jika sebaliknya, Anda mengubah fokus dari saya ingin mencapai X menjadi saya ingin memperbaiki X, ceritanya berubah. Ini bukan lagi tentang mencapai titik tertentu, tetapi tentang terus berkembang. Dan ketika Anda melakukan ini, prosesnya menjadi lebih menyenangkan, karena Anda menyadari bahwa setiap langkah kecil adalah kemenangan. Kuncinya adalah merayakan perbaikan sekecil apapun. Jika hari ini Anda berhasil berkonsentrasi 5 menit lebih lama daripada kemarin, itu adalah kemajuan. Jika Anda melakukan satu repetisi lebih banyak di gym, itu adalah kemajuan. Jika Anda mempelajari sesuatu yang baru, meskipun kecil, itu adalah kemajuan. Ketika Anda mulai menghargai usaha itu sendiri, bukan hanya pencapaian besar,
Anda menyadari bahwa setiap hari Anda sedang membangun sesuatu yang lebih besar. Dan konsistensi itulah yang benar-benar membuat perbedaan. Masalahnya adalah banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka percaya bahwa jika mereka tidak melihat hasil yang cepat, itu berarti mereka tidak maju. Tetapi kemajuan tidak selalu terlihat segera. Terkadang, perbaikan terjadi di dalam diri kita, dalam cara kita berpikir, dalam cara kita bereaksi terhadap tantangan, dalam kesabaran yang kita kembangkan setiap kali kita menghadapi rintangan dan terus melanjutkan. Anda sedang memperkuat disiplin Anda, dan itulah yang benar-benar penting. Menurut Stoicisme, pertumbuhan tidak tergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada cara Anda menghadapi hidup. Epictetus berkata bahwa kita tidak mengontrol apa yang terjadi, tetapi kita mengontrol bagaimana kita merespons. Jika Anda melihat tantangan sebagai peluang untuk perbaikan alih-alih ancaman, Anda akan menjadi lebih kuat. Ini bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang belajar memanfaatkannya untuk keuntungan Anda. Jika Anda mengadopsi pola pikir ini, tidak ada rintangan yang cukup untuk menghentikan Anda, karena setiap tantangan menjadi peluang untuk tumbuh. Ketika Anda mengubah cara berpikir Anda dan mulai menikmati prosesnya, motivasi tidak lagi menjadi masalah. Anda tidak lagi bergantung pada perasaan terinspirasi untuk bertindak, karena Anda memahami bahwa setiap hari yang Anda terus maju adalah hari yang dimenangkan. Tidak peduli seberapa lambat kemajuan itu, yang penting adalah Anda terus bergerak. Karena pada akhirnya, satu-satunya cara untuk gagal adalah menyerah. Tetapi jika Anda terus belajar, tumbuh, dan maju, maka Anda akan selalu menang. Nomor 8. Jangan membebani sistem dopamin. Kita hidup di era overstimulasi. Segala sesuatu di sekitar kita dirancang untuk menarik perhatian kita dan mengaktifkan sistem penghargaan di otak kita. Dari media sosial hingga musik, kopi, dan gula, setiap rangsangan kecil memicu dopamin, memberi kita perasaan kesenangan sesaat. Tetapi ada masalah. Ketika dopamin memuncak terlalu sering dan terlalu mudah, otak beradaptasi dan semakin membutuhkan lebih banyak untuk merasakan tingkat kepuasan yang sama. Apa yang sebelumnya memotivasi kita berhenti memotivasi kita. Apa yang sebelumnya kita nikmati menjadi membosankan. Dan yang terburuk, kita kesulitan menemukan kesenangan dalam hal-hal sederhana seperti membaca, bekerja, atau bahkan berbicara dengan seseorang secara tatap muka. Ketika kita terbiasa hidup dalam roller coaster dopamin, motivasi kita untuk melakukan hal-hal yang memerlukan usaha berkurang. Mengapa membaca buku jika di TikTok kamu bisa melihat ringkasan dalam 30 detik? Mengapa keluar berjalan jika kamu bisa mendapatkan dorongan kesenangan instan dengan melihat meme? Mengapa fokus pada tugas yang sulit jika setiap notifikasi di ponselmu menawarkan hadiah mikro instan? Tanpa kita sadari, kita melatih otak kita untuk bergantung pada rangsangan cepat dan dangkal, dan itu membuat disiplin dan motivasi jangka panjang memudar. Kunci untuk mendapatkan kembali kontrol atas sistem dopamin kita adalah mengurangi ketergantungan pada rangsangan buatan ini dan mengarahkan otak kita menuju sumber penghargaan yang lebih alami dan berkelanjutan. Sebuah latihan sederhana tetapi kuat adalah melakukan hal-hal tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Jika kamu selalu berlatih dengan musik, coba lakukan dalam keheningan. Jika kamu selalu minum kopi untuk berkonsentrasi, coba mulailah harimu tanpanya. Jika kamu terus-menerus memeriksa ponsel saat makan, coba nikmati makanan tanpa gangguan. Ini bukan tentang menghilangkan kebiasaan ini sepenuhnya, tetapi tentang melatih otak untuk berfungsi tanpa mereka. Stoicisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada disiplin diri dan pengendalian diri. Para Stoik menghindari ketergantungan pada kesenangan dangkal dan melatih moderasi untuk memperkuat pikiran dan karakter mereka. Bagi mereka, kesenangan sejati bukanlah gratifikasi instan, tetapi kepuasan yang berasal dari penguasaan diri. Menerapkan prinsip ini dalam kehidupan modern berarti belajar menikmati hal-hal sederhana, menahan impulsif, dan menemukan kepuasan dalam usaha, bukan hanya dalam penghargaan. Aspek penting lainnya adalah puasa dopamin. Ini bukan berarti menghindari semua kesenangan, tetapi memberi otak istirahat untuk memulihkan sensitivitasnya. Menghabiskan satu hari tanpa media sosial, tanpa kopi, atau tanpa musik latar dapat terasa tidak nyaman pada awalnya.
Tetapi kemudian kamu akan menyadari bahwa hal-hal sederhana seperti berjalan kaki atau percakapan mendalam kembali menjadi menyenangkan. Otak mulai menyesuaikan diri dan menemukan kesenangan dalam hal-hal yang lebih alami, alih-alih bergantung pada rangsangan buatan yang konstan. Kebosanan juga memainkan peran kunci. Saat ini, orang-orang menghindari kebosanan seolah-olah itu adalah sesuatu yang negatif. Tetapi kenyataannya, itu adalah keadaan yang diperlukan untuk kreativitas dan fokus. Ketika kita tidak memiliki gangguan langsung, pikiran kita diaktifkan dengan cara yang berbeda. Alih-alih menerima kesenangan dari sumber eksternal, kita belajar menghasilkan minat dari dalam. Pada saat-saat itulah ide-ide muncul, saat kita benar-benar merenung, dan saat kita menemukan apa yang benar-benar memotivasi kita. Penting untuk dipahami bahwa motivasi bukanlah sesuatu yang muncul secara ajaib. Banyak orang percaya bahwa mereka harus menunggu merasa termotivasi untuk bertindak, padahal sebenarnya motivasi mengikuti tindakan, bukan sebaliknya. Jika kamu duduk untuk menulis tanpa semangat, seiring waktu kamu akan terlibat dalam tugas itu dan motivasi akan muncul. Jika kamu mulai berlatih meskipun tidak memiliki energi, dalam beberapa menit kamu akan merasa lebih baik. Kamu tidak perlu merasa termotivasi untuk memulai. Kamu perlu memulai untuk merasa termotivasi. Penghargaan yang paling bertahan lama tidak datang dari puncak-puncak kecil dopamin, tetapi dari kemajuan nyata. Ketika kamu membatasi kelebihan rangsangan dan melatih otakmu untuk menemukan kepuasan dalam usaha, kamu mendapatkan kembali kontrol atas hidupmu. Disiplin berhenti menjadi perjuangan dan menjadi sesuatu yang alami. Motivasi berhenti bergantung pada faktor eksternal dan mulai datang dari dalam. Dan yang terpenting, kamu belajar menikmati prosesnya alih-alih hanya mencari penghargaan. Nomor 9. Tujuan yang penting meningkatkan penghargaan dari usaha. Ketika tujuan jelas dan kuat, usaha tidak lagi terasa seperti pengorbanan, tetapi menjadi bagian dari jalan menuju sesuatu yang berarti. Tidaklah sama bekerja tanpa alasan yang kuat dibandingkan melakukannya dengan visi yang mendorongmu untuk terus maju. Orang-orang yang mudah menyerah tidak melakukannya karena mereka lemah, tetapi karena tujuan mereka tidak memiliki cukup makna untuk mendukung usaha tersebut. Ketika kamu tahu persis mengapa kamu melakukan sesuatu dan mengapa itu memiliki nilai nyata bagimu, disiplin tidak terasa seperti paksaan, tetapi sebagai komitmen terhadap sesuatu yang lebih besar. Otak merespons dengan cara yang berbeda ketika kamu bekerja untuk tujuan yang benar-benar penting. Dopamin tidak hanya dilepaskan ketika mencapai tujuan, tetapi juga di setiap langkah perjalanan. Jika tujuannya lemah, motivasi cepat memudar, tetapi jika kuat, setiap kemajuan kecil terasa seperti penghargaan. Ini menjelaskan mengapa beberapa orang dapat bertahan bertahun-tahun berkorban untuk sesuatu, sementara yang lain menyerah dalam beberapa minggu. Ini bukan hanya masalah kekuatan kehendak, tetapi seberapa besar nilai tujuan tersebut dalam hidup mereka. Banyak orang gagal karena memilih tujuan yang dangkal. Jika satu-satunya alasanmu melakukan sesuatu adalah uang, ketenaran, atau persetujuan orang lain, pada suatu saat kamu akan kehilangan motivasi. Penghargaan eksternal ini tidak cukup untuk menopang usaha dalam jangka panjang. Tetapi ketika tujuanmu terhubung dengan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang benar-benar penting bagimu, maka bahkan rasa sakit dari proses tersebut menjadi dapat ditanggung. Ini bukan hanya tentang menang, tetapi tentang siapa kamu menjadi saat mengejarnya. Para Stoik mengajarkan bahwa makna hidup tidak ditemukan dalam gratifikasi instan, tetapi dalam hidup dengan kebajikan dan tujuan. Epictetus berkata bahwa hal-hal eksternal tidak memiliki kekuasaan atas kita, hanya interpretasi kita. Jika kamu melihat usaha sebagai penderitaan, kamu akan ingin menghindarinya, tetapi jika kamu melihatnya sebagai harga untuk sesuatu yang berharga, kamu akan menerimanya dengan syukur. Marcus Aurelius berbicara tentang melakukan apa yang benar tanpa mengharapkan pengakuan, karena kepuasan sejati datang dari bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita. Ketika tujuan kuat, disiplin menjadi tindakan konsistensi, bukan kewajiban. Ketika kamu memiliki tujuan yang berarti, usaha menjadi lebih memuaskan. Setiap hari kerja adalah langkah maju,
dan itu menghasilkan rasa kemajuan yang konstan. Alih-alih merasa bahwa kamu kehilangan sesuatu karena berusaha, kamu merasa bahwa kamu mendapatkan sesuatu dengan setiap pengorbanan. Ini bukan tentang menunggu sampai mencapai tujuan untuk menikmati, tetapi tentang belajar menemukan kepuasan dalam proses itu sendiri. Siapapun yang hanya mencari penghargaan akhir cepat merasa frustrasi, tetapi siapapun yang belajar menghargai setiap kemajuan kecil memiliki motivasi yang tak tergoyahkan. Tujuan bertindak sebagai penyaring. Ketika kamu tahu apa yang benar-benar kamu inginkan, kamu berhenti menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Kamu tidak memerlukan motivasi eksternal karena visimu sendiri mendorongmu. Kamu tidak terganggu oleh kesenangan kosong karena kamu memahami bahwa kepuasan sejati ada dalam membangun sesuatu yang langgeng. Orang-orang yang paling disiplin bukanlah mereka yang memiliki kehendak paling kuat, tetapi mereka yang telah menyelaraskan hidup mereka dengan tujuan yang menginspirasi mereka. Jika kamu merasa kekurangan motivasi, mungkin karena tujuan yang kamu kejar tidak benar-benar memenuhi. Tanyakan pada dirimu apa yang kamu cintai, masalah apa yang ingin kamu selesaikan di dunia ini, dan warisan apa yang ingin kamu tinggalkan. Ketika kamu menemukan jawabannya, kamu akan menemukan sumber energi yang tak terbatas. Dengan tujuan yang kuat, kamu tidak perlu didorong oleh orang lain, karena setiap hari kamu bangun dengan tekad untuk maju. Dan ketika kamu sampai di sana, penghargaan bukan hanya pencapaian, tetapi semua yang kamu kembangkan di sepanjang jalan. Nomor 10. Hukum 100 hari. Hukum 100 hari adalah prinsip yang kuat yang didasarkan pada pengulangan konstan untuk membangun disiplin, konsistensi, dan hasil yang bertahan lama. Jika kamu ingin mengembangkan kebiasaan baru atau mengubah hidupmu dalam bidang tertentu, berkomitmen untuk melakukannya setiap hari selama 100 hari berturut-turut adalah kunci untuk mencapainya. Ini bukan hanya tentang melakukannya ketika kamu merasa termotivasi atau ketika kamu memiliki waktu, tetapi tentang mengintegrasikannya ke dalam hidupmu secara tak tergoyahkan. Pikirkan tentang kebiasaan apapun yang ingin kamu adopsi. Berolahraga, membaca, belajar bahasa, bangun pagi, menulis, meditasi. Kebanyakan orang mulai dengan semangat, tetapi kemudian motivasi memudar dan mereka akhirnya menyerah. Namun, ketika kamu memutuskan bahwa tidak ada pilihan untuk gagal, sesuatu berubah dalam pola pikirmu. Ini bukan lagi soal apakah kamu ingin melakukannya, tetapi tentang komitmen mutlak. Masalah dengan banyak upaya untuk berubah adalah kurangnya konsistensi. Kita percaya bahwa kita bisa memperbaiki diri hanya dengan usaha sesekali, tetapi kenyataannya adalah kemajuan nyata hanya terjadi ketika kita melakukannya secara berulang-ulang, tanpa gagal. Pengulangan konstan adalah yang membentuk identitas kita. Jika selama 100 hari kamu berkomitmen untuk bertindak dengan cara tertentu, otakmu akan mulai menerimanya sebagai bagian dari siapa kamu. Ini bukan sesuatu yang kamu coba lakukan, tetapi sesuatu yang kamu lakukan. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kontrol dan mengembangkan disiplin diri untuk mencapai tujuan kita. Kita tidak dapat bergantung pada emosi atau motivasi, karena ini berfluktuasi. Sebaliknya, para Stoik menganjurkan tindakan konstan dan pengendalian diri. Epictetus berkata bahwa bukan apa yang terjadi pada kita yang penting, tetapi bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Dalam hal ini, tidak peduli jika kamu lelah, jika kamu memiliki hari yang buruk, atau jika kamu tidak merasa terinspirasi. Yang penting adalah kamu memenuhi komitmen harianmu tanpa alasan. Nah, bagaimana kita menerapkan hukum 100 hari dalam praktik? Pertama, pilihlah tindakan kunci yang benar-benar membantumu untuk memperbaiki diri dalam bidang penting dalam hidupmu. Jangan mencoba mengubah banyak hal sekaligus. Fokuslah pada satu hal, tetapi lakukan dengan baik. Jika kamu memutuskan untuk berolahraga, tetapkan jadwal tetap. Jika kamu memilih untuk membaca, tentukan berapa lama atau berapa banyak halaman yang akan kamu baca setiap hari. Buatlah tindakan itu jelas dan terukur. Kemudian, hilangkan segala kemungkinan alasan. Jika itu berolahraga, siapkan pakaianmu malam sebelumnya. Jika itu membaca, atur alarm untuk mengingatkanmu. Pada awalnya mungkin terasa sulit, tetapi dengan setiap hari yang kamu lakukan,
itu akan menjadi lebih mudah. Ini seperti mendorong batu ke atas bukit. Pada awalnya membutuhkan usaha, tetapi ada saatnya inersia membantumu untuk terus maju. Akan ada hari-hari ketika kamu tidak ingin melakukannya, ketika kamu sibuk, lelah, atau tidak termotivasi. Itu adalah hari-hari yang paling penting. Sangat mudah untuk melanjutkan ketika semuanya berjalan baik, tetapi transformasi sejati terjadi ketika kamu melewati saat-saat sulit dan terus maju meskipun demikian. Disitulah disiplin diri diperkuat. Juga bermanfaat untuk mencatat, menandai setiap hari yang diselesaikan di kalender atau di aplikasi, dapat memberimu rasa kemajuan dan motivasi tambahan. Memvisualisasikan rentetan hari yang diselesaikan, menciptakan momentum yang tidak ingin kamu hancurkan. Dan jika kamu pernah merasa tidak bisa melakukannya, ingatlah ini. 1 hari selama 10 menit lebih baik daripada tidak sama sekali. Ini bukan tentang jumlahnya, tetapi tentang konsistensi. Setelah 100 hari, kamu akan melihat sesuatu yang luar biasa. Apa yang pada awalnya merupakan usaha yang sadar akan berubah menjadi sesuatu yang otomatis. Kamu tidak perlu memaksakan diri untuk melakukannya. Itu akan menjadi bagian dari hidupmu. Dan setelah kamu sampai di titik itu, kamu akan terus maju tanpa usaha. Karena itu tidak akan menjadi kebiasaan yang kamu coba adopsi, tetapi bagian fundamental dari identitasmu. Kunci sukses di bidang manapun dalam hidup adalah konsistensi. Tidak peduli seberapa berbakat kamu atau seberapa banyak semangat yang kamu miliki di awal. Jika kamu tidak konsisten, kamu tidak akan melangkah jauh. Hukum 100 hari adalah alat yang memungkinkan kamu menjamin konsistensi itu dan membangun perubahan nyata dan berkelanjutan. Jika kamu menerapkannya dengan tekad, kamu akan melihat hasil yang mengesankan dalam apapun yang kamu usahakan. Nomor 11. Menggunakan paparan dingin untuk merangsang motivasi. Paparan dingin adalah alat yang kuat untuk meningkatkan motivasi dan fokus. Ketika kamu terjun ke dalam air dingin atau mandi dengan air es, tubuhmu mengalami kejutan awal yang mengaktifkan sistem saraf simpatik. Proses ini melepaskan gelombang norepinefrin dan dopamin, neurotransmitter kunci dalam pengaturan suasana hati dan motivasi. Dopamin, khususnya, sangat terkait dengan keinginan untuk bertindak, yang berarti setelah kamu terpapar dingin, kamu lebih mungkin merasa ingin bergerak dan melakukan hal-hal, alih-alih tetap dalam keadaan inersia. Stoikisme mengajarkan kita untuk merangkul ketidaknyamanan sebagai alat untuk memperkuat diri. Marcus Aurelius, dalam meditasi-meditasinya, menyebutkan bahwa kita harus menghadapi hidup seperti seorang prajurit yang siap untuk menghadapi segala kesulitan. Paparan dingin adalah metafora yang sangat baik untuk ajaran ini. Alih-alih menghindari ketidaknyamanan, kita menghadapinya secara sukarela, yang membantu kita mengembangkan ketahanan dan disiplin diri. Ini adalah pengingat bahwa kontrol atas reaksi kita adalah pilihan, dan bahwa kita dapat menggunakan tantangan fisik sebagai pelatihan untuk menghadapi tantangan mental dan emosional. Ketika kita menunda-nunda, seringkali itu karena otak kita terjebak dalam siklus dopamin rendah. Kita merasa tidak bertenaga, tidak ingin bertindak, dan mencari rangsangan cepat dan mudah, seperti media sosial atau hiburan dangkal. Tetapi dingin segera menghentikan pola ini. Tubuh bereaksi dengan lonjakan kewaspadaan, pernapasan menjadi cepat, dan tiba-tiba pikiran sepenuhnya ada di saat ini. Tidak ada ruang untuk gangguan atau keraguan. Pada saat itu, hanya ada satu hal yang bisa kamu fokuskan. Dingin. Dan ketika kamu keluar dari pengalaman itu, perasaan kejernihan mental sangat mencolok. Kamu telah mengalahkan resistensi internal, dan sekarang kamu berada dalam keadaan optimal untuk bertindak. Manfaat besar dari teknik ini adalah bahwa ia tidak memerlukan waktu atau persiapan. Kamu tidak perlu bermeditasi selama berjam-jam atau melakukan usaha mental yang intens. Kamu hanya perlu memutar keran pancuran dan terjun ke air dingin. Bahkan 10 hingga 30 detik dapat membuat perbedaan signifikan dalam tingkat energi dan motivasimu. Yang terpenting adalah konsistensi. Jika kamu menjadikannya sebagai kebiasaan, otakmu akan mulai mengasosiasikan paparan dingin dengan penyegaran motivasi, yang akan memudahkan pemutusan siklus penundaan di masa depan.
Banyak orang yang telah mencoba teknik ini melaporkan bahwa setelah mandi dingin, mereka merasakan kemampuan yang lebih besar untuk menghadapi tugas-tugas sulit. Ini bukan hanya dorongan sesaat. Dopamin yang dihasilkan dapat tetap tinggi selama berjam-jam, menciptakan keadaan fokus yang berkelanjutan. Selain itu, ada studi yang menunjukkan bahwa paparan dingin secara teratur meningkatkan ketahanan terhadap stres, yang berarti bahwa seiring waktu, kamu menjadi kurang reaktif terhadap tantangan sehari-hari. Ini adalah kunci untuk mengembangkan pola pikir berkinerja tinggi. Jika kamu ingin menerapkan strategi ini, mulailah secara bertahap. Kamu tidak perlu langsung terjun ke dalam air es. Kamu bisa mulai dengan mandi hangat dan secara bertahap menurunkan suhu di detik-detik terakhir. Pilihan lain adalah hanya mencelupkan tangan atau wajahmu ke dalam air dingin, yang juga mengaktifkan sistem saraf simpatik. Yang penting adalah kamu melakukannya dengan cara yang terkontrol dan aman. Ini bukan tentang menyiksa dirimu, tetapi tentang melatih pikiranmu untuk merespons lebih baik terhadap ketidaknyamanan. Kekuatan paparan dingin tidak hanya terletak pada efek fisiologisnya, tetapi juga pada pesan yang kamu kirimkan kepada pikiranmu. Dengan memilih secara sadar ketidaknyamanan, kamu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu memiliki kontrol. Alih-alih menjadi korban kemalasan atau penundaan, kamu bertindak dan mengondisikan otakmu untuk merespons dengan energi dan keteguhan. Ini adalah cara sederhana tetapi efektif untuk melatih kehendak, meningkatkan disiplin, dan membangun ketahanan. Nomor 12. Disiplin manajemen waktu. Manajemen waktu adalah salah satu keterampilan paling kuat yang dapat dikembangkan oleh siapapun. Ini bukan hanya tentang melakukan lebih banyak hal dalam waktu yang lebih sedikit, tetapi tentang melakukan hal-hal yang benar pada waktu yang tepat. Jika kamu tidak mengontrol waktumu, waktu akan mengontrolmu. Kebanyakan orang menghabiskan hari-hari mereka bereaksi terhadap apa yang terjadi di sekitar mereka, alih-alih mengambil kontrol dan mengarahkan hari mereka dengan niat. Disinilah perencanaan masuk. Ketika kamu meluangkan waktu di awal hari untuk merencanakan, kamu memberi arah pada harimu. Bayangkan kamu memulai hari tanpa rencana yang jelas. Segera gangguan, email, dan distraksi akan menguasaimu. Tetapi jika kamu memiliki rencana, kamu akan tahu persis apa yang harus difokuskan dan bagaimana mendistribusikan energimu secara efisien. Kuncinya adalah menetapkan prioritas. Tidak semua tugas sama. Beberapa menghasilkan dampak yang signifikan, sementara yang lain hanyalah kebisingan. Disinilah hukum 80-20 berperan, yang juga dikenal sebagai prinsip Pareto. Aturan ini menyatakan bahwa 20% dari usahamu menghasilkan 80% dari hasilmu. Ini berarti bahwa hanya beberapa tugas yang benar-benar penting untuk kesuksesan. Alih-alih mencoba melakukan semuanya, identifikasi tugas-tugas kritis tersebut dan fokuslah pada mereka. Jika kamu bekerja pada tugas-tugas yang paling penting terlebih dahulu, kamu akan memaksimalkan efisiensimu dan mengurangi perasaan selalu sibuk tanpa mencapai apapun yang relevan. Pikirkan ini. Banyak orang menghabiskan hari mereka mencentang tugas dari daftar yang tiada habisnya. Tetapi pada akhir hari mereka merasa tidak maju. Itu karena mereka fokus pada tugas-tugas yang berdampak rendah. Sebaliknya, ketika kamu menerapkan hukum 80-20, kamu bertanya pada diri sendiri, apa tindakan kecil yang benar-benar akan membuat perbedaan? Jika kamu fokus pada itu, hasilmu akan meningkat pesat. Metode yang baik untuk menerapkan strategi ini adalah memulai setiap hari dengan daftar tugas. Sebelum terjun ke pekerjaan, luangkan waktu 5 atau 10 menit untuk memutuskan apa yang benar-benar penting. Jangan terjebak dalam aktivitas tanpa arah. Perbedaan antara orang yang produktif dan yang sibuk adalah bahwa yang pertama fokus pada hal-hal yang penting. Disiplin memainkan peran penting dalam manajemen waktu. Tidak cukup hanya merencanakan jika kamu tidak memiliki disiplin untuk mengikuti rencanamu. Disinilah stoicisme muncul. Para stoik percaya pada disiplin diri sebagai prinsip penting untuk hidup yang baik. Marcus Aurelius, misalnya, berkata bahwa kita harus bertindak dengan tujuan dan tidak menyia-nyiakan waktu kita pada distraksi yang tidak perlu.
Jika setiap hari kamu mengarahkan perhatianmu pada apa yang benar-benar penting, hidupmu akan mengambil arah yang jelas dan produktif. Tetapi bagaimana cara mengembangkan disiplin itu? Jawabannya terletak pada kebiasaan. Disiplin harus menjadi kebiasaan sehari-hari. Ini bukan sesuatu yang kamu lakukan sesekali, tetapi praktik yang konsisten. Pada awalnya mungkin terasa sulit, tetapi seiring waktu itu akan menjadi bagian dari rutinitasmu. Dan ketika kamu berhasil, produktivitasmu akan berlipat ganda. Kunci lain untuk mengelola waktu dengan baik adalah menghilangkan distraksi. Telepon, media sosial, dan email dapat mencuri jam-jam tanpa kamu sadari. Trik yang ampuh adalah memblokir waktu tertentu untuk bekerja tanpa gangguan. Luangkan periode fokus intens pada tugas-tugas yang paling penting, lalu ambil jeda strategis. Metode ini, yang dikenal sebagai kerja dalam blok, adalah salah satu cara paling efektif untuk memanfaatkan waktu. Selain itu, sangat penting untuk belajar mengatakan tidak. Kamu tidak bisa melakukan semuanya atau selalu tersedia untuk semua orang. Mengatakan tidak pada apa yang tidak memberikan nilai berarti mengatakan ya pada apa yang benar-benar penting. Setiap kali kamu menerima tugas yang tidak relevan, kamu mengorbankan waktu berharga yang bisa kamu gunakan untuk sesuatu yang benar-benar membuat perbedaan. Manajemen waktu bukan hanya tentang bekerja lebih keras, tetapi tentang bekerja dengan cerdas. Jika kamu menerapkan prinsip-prinsip ini, kamu akan terkejut dengan seberapa banyak yang dapat kamu capai dalam waktu yang lebih sedikit. Kuncinya adalah merencanakan, memprioritaskan, menghilangkan distraksi, dan memiliki disiplin untuk mengikuti rencanamu. Dengan cara ini, kamu akan mengubah produktivitasmu dan memanfaatkan setiap menit dalam sehari. Nomor 13. Kehendak dibangun dengan kesulitan. Kehendak bukanlah hadiah yang kita lahirkan, melainkan sebuah konstruksi yang ditempa dalam api kesulitan. Tidak ada yang mengembangkan kehendak yang kuat dalam kenyamanan, kemudahan, atau kesenangan terus-menerus. Di saat-saat sulitlah yang benar-benar mendefinisikan siapa dirimu dan seberapa jauh kamu bisa pergi. Tidak ada jalan pintas, tidak ada trik ajaib. Hanya ada usaha yang terus-menerus dan berulang, hari demi hari. Kamu harus menghadapi hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan, karena di dalam ketahanan itulah kekuatan mental sejati dibangun. Ketika kamu melihat orang-orang yang tampak tak tergoyahkan, yang menghadapi rasa sakit dan kegagalan tanpa menyerah, itu bukan karena mereka lahir dengan sesuatu yang istimewa, melainkan karena mereka telah melalui penderitaan berulang kali tanpa mundur. Kehendak ditempa dalam disiplin untuk melakukan apa yang sulit, meskipun kamu tidak menyukainya. Setiap kali kamu memaksa diri untuk melanjutkan ketika segala sesuatu di dalam dirimu ingin berhenti, kamu sedang menguatkan pikiranmu. David Goggins, contoh ketahanan ekstrim, mengatakan bahwa tidak ada hack untuk kehendak. Tidak ada trik mudah, hanya kerja keras yang terus-menerus untuk mendorong tubuh dan pikiranmu melampaui batas mereka. Berolahraga ketika kamu tidak ingin, bekerja pada tujuanmu ketika motivasi hilang, bangun pagi ketika kamu lebih suka tidur lebih lama. Itu adalah saat-saat di mana kamu membangun ketahanan mental. Ini bukan tentang merasa baik saat melakukannya, tetapi melakukannya bahkan ketika kamu merasa buruk. Musuh besar kehendak adalah kenyamanan. Kita hidup di masyarakat yang menjual ide bahwa kita harus selalu nyaman, menghindari rasa sakit, menghindari usaha. Tetapi kebenarannya adalah bahwa segala sesuatu yang berharga terletak di sisi ketidaknyamanan. Kamu tidak tumbuh dalam kemudahan, kamu tumbuh dalam perjuangan. Ketika kamu menghadapi tugas-tugas yang sulit, ketika kamu memaksa diri untuk bekerja pada apa yang tidak kamu sukai, ketika kamu menghadapi kegagalan dan kritik tanpa menyerah, kamu sedang membangun pikiran yang tak tergoyahkan. Dan ini bukan hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga tentang perjuangan internal. Kehendak dibangun ketika kamu menghadapi pikiran negatifmu sendiri dan tidak membiarkan mereka menguasaimu. Kita semua memiliki suara di kepala kita yang memberitahu kita bahwa kita tidak bisa, bahwa lebih baik menyerah, bahwa tidak ada gunanya mencoba. Tetapi setiap kali kamu mengabaikan suara itu dan terus maju, kamu melemahkannya, dan setiap kali kamu membiarkan diri kalah olehnya,
kamu membuatnya lebih kuat. Ini adalah pilihanmu untuk memberi makan ketahananmu atau memberi makan alasanmu. Stoikisme mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari keadaan eksternal, tetapi dari kemampuan kita untuk bertahan dan bertahan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kesulitan adalah jalan, bukan hambatan. Jika setiap kali hidup memberimu kesulitan, kamu melihatnya sebagai peluang untuk tumbuh, kamu akan menjadi tak terhentikan. Ini bukan tentang menghindari penderitaan, tetapi menggunakannya sebagai alat untuk menempa karaktermu. Ketidaknyamanan, ketakutan, kelelahan. Semua itu adalah bagian dari proses, dan semakin cepat kamu menerimanya, semakin cepat kamu akan tumbuh. Carilah ketidaknyamanan secara aktif. Jangan tunggu hidup melemparkan ujian padamu. Pergilah mencarinya. Tantang dirimu secara konstan, perluas dirimu melampaui batas-batasmu. Jika kamu menghindari kesulitan, pikiranmu akan melemah. Jika kamu menghadapinya, itu akan menguat. Pilihlah untuk berolahraga ketika kamu tidak ingin. Bekerja pada apa yang sulit bagimu. Keluar dari zona nyamanmu dengan sengaja. Disitulah kamu benar-benar tumbuh. Ketika kamu merasa tidak bisa lagi, ketika pikiranmu memberitahumu untuk berhenti, teruslah maju. Disitulah perbedaan antara mereka yang terjebak dalam mediokritas dan mereka yang melampaui batas-batas mereka. Jangan cari jalan keluar yang mudah. Jangan tunggu untuk merasa termotivasi. Lakukan saja apa yang kamu tahu harus dilakukan, karena setiap kali kamu mengatasi ketahanan internal, kamu menjadi orang yang lebih kuat. Dan di dunia ini, kekuatan kehendak adalah kunci untuk mencapai apapun. Nomor 14. Aturan langkah kecil. Kesalahan paling umum ketika kita ingin memperbaiki diri adalah berpikir bahwa kita memerlukan perubahan drastis dan mendadak. Kita terjebak dalam ilusi transformasi total, tetapi dalam praktiknya itu hampir tidak pernah berhasil. Ketika kita mencoba melakukan terlalu banyak sekaligus, kita merasa kewalahan, lelah, dan akhirnya menyerah. Itulah sebabnya kunci kemajuan sejati tidak terletak pada perubahan besar, tetapi pada langkah kecil yang konstan. Setiap orang sukses yang kamu lihat tidak sampai di sana dalam semalam. Mereka tidak bangun suatu hari dengan disiplin yang sempurna atau keterampilan yang luar biasa. Apa yang mereka lakukan adalah memperbaiki sedikit setiap hari, mengumpulkan kemenangan kecil dan membangun kemajuan yang bertahan seiring waktu. Ini bukan tentang membuat perubahan besar dan mengharapkan hasil instan, tetapi tentang membuat perbaikan kecil yang konstan yang seiring waktu menghasilkan dampak yang besar. Pikirkan tentang pencapaian besar yang ingin kamu capai. Jika kamu mencoba melakukannya sekaligus, kamu akan merasa itu tidak mungkin. Tetapi jika kamu membaginya menjadi langkah-langkah kecil, itu menjadi lebih mudah dikelola. Apakah kamu ingin meningkatkan kondisi fisikmu? Kamu tidak perlu memulai dengan latihan 1 jam. Cukup dengan 10 menit sehari. Apakah kamu ingin membaca lebih banyak? Tidak perlu menyelesaikan sebuah buku dalam seminggu. Hanya dengan membaca beberapa halaman setiap hari, sedikit demi sedikit kamu akan menjadi pembaca yang rutin. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar orang meremehkan kekuatan langkah-langkah kecil. Pada awalnya, kemajuan hampir tidak terlihat. Mereka merasa tidak maju dan menyerah. Tetapi yang tidak mereka lihat adalah bahwa kebiasaan kecil yang diulang hari demi hari itu terakumulasi. Dan ketika kamu melihat kembali, setelah berbulan-bulan atau bertahun-tahun, kamu menyadari betapa banyak kemajuan yang telah kamu buat. Prinsip ini dapat diterapkan pada setiap area dalam hidupmu. Jika kamu ingin memperbaiki pola makanmu, kamu tidak perlu melakukan diet ekstrim. Cukup dengan membuat perubahan kecil di setiap makanan. Jika kamu ingin belajar keterampilan baru, kamu tidak perlu menghabiskan berjam-jam setiap hari. Dengan menghabiskan beberapa menit setiap hari, kamu akan mengembangkan kebiasaan dan mendapatkan pengalaman secara alami. Kuncinya adalah konsistensi, bukan intensitas. Seringkali, orang merasa kehilangan motivasi karena tidak melihat hasil instan. Kita menginginkan perubahan cepat, tetapi kenyataannya adalah bahwa segala sesuatu yang berharga membutuhkan waktu. Disinilah kesabaran berperan. Tidak masalah jika kemajuannya lambat.
Yang penting adalah kamu terus bergerak maju. Satu langkah kecil selalu lebih baik daripada tidak ada langkah sama sekali. Dan sesuatu yang mendasar, rayakan setiap kemajuan, sekecil apapun. Jangan tunggu untuk mencapai tujuan besar untuk merasa baik tentang dirimu. Belajarlah untuk menghargai setiap pencapaian kecil, karena setiap langkah yang kamu ambil adalah kemenangan itu sendiri. Motivasi tidak datang dari hasil besar, tetapi dari akumulasi kemenangan kecil yang membuatmu merasa bahwa kamu sedang maju. Stoicisme mengajarkan kita bahwa pertumbuhan tidak ditemukan dalam momen inspirasi mendadak, tetapi dalam praktik disiplin tindakan kecil setiap hari. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak menjadi bijak atau berbudi pekerti dalam semalam, tetapi itu adalah proses pelatihan yang konstan. Sama seperti seorang atlet tidak menguat dengan satu latihan intens, tetapi dengan praktik terus-menerus, pikiran dan karakter kita diperkuat dengan pengulangan kebiasaan baik. Yang penting bukan seberapa banyak yang kamu lakukan dalam satu hari, tetapi apa yang kamu mampu lakukan setiap hari tanpa gagal. Jika kamu pernah merasa bahwa kemajuan terlalu lambat, ingatlah ini. Bahkan sungai besar dimulai dengan tetesan air kecil. Kamu tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Kamu hanya perlu mengambil satu langkah hari ini, langkah lain besok, dan terus bergerak maju. Kunci kesuksesan bukanlah intensitas, tetapi konsistensi. Tetaplah teguh, teruslah memperbaiki sedikit setiap hari, dan seiring waktu kamu akan melihat bagaimana langkah-langkah kecil itu membawamu ke perubahan besar. Nomor 15. Ketidakkonsistenan muncul ketika tidak ada yang mengawasi kita. Ujian sejati disiplin tidak terjadi ketika orang lain melihat, tetapi ketika kita sendirian. Mudah untuk tetap di jalur ketika kita merasakan tekanan dari orang lain, ketika kita tahu bahwa seseorang akan mengawasi dan menilai tindakan kita. Tetapi pada saat kita sendirian, pikiran mulai bernegosiasi. Hari ini tidak apa-apa jika aku istirahat, besok akan kubayar, hanya 5 menit lagi. Dan sedikit demi sedikit, kita menjauh dari kebiasaan yang ingin kita bangun. Masalah ketidakkonsistenan adalah bahwa ia menyelinap masuk secara halus. Kita tidak menyadarinya segera, tetapi setiap kali kita melanggar kebiasaan secara pribadi, kita melatih pikiran kita untuk menyerah dengan mudah. Pikirkan berapa kali kamu memutuskan untuk berolahraga, belajar, atau bangun pagi, hanya untuk menyabotase diri sendiri ketika tidak ada yang ada untuk membuatmu bertanggung jawab. Tetapi jika ada seseorang yang mengawasi, jika ada seseorang yang berharap kamu menepati janji, jauh lebih sulit untuk menyerah. Bayangkan kamu tidur dengan pasanganmu, dan kalian berdua memiliki tujuan untuk bangun pagi. Alarm berbunyi dan kamu merasa tergoda untuk menekan tombol tunda, tetapi kamu tahu bahwa orang lain mungkin menilai atau bahkan merasa kecewa jika kamu gagal. Maka kamu bangun. Sekarang ubah situasinya. Kamu sendirian, tempat tidur nyaman, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa jika kamu gagal. Disitulah pikiran memanfaatkan untuk membenarkan istirahat. Ketika tidak ada yang mengawasi kita, disiplin diri kita diuji. Dalam momen-momen itu tidak ada konsekuensi langsung. Tidak ada yang akan memperhatikan jika kita melanggar rutinitas. Tetapi biaya sebenarnya bukanlah eksternal, melainkan internal. Setiap kali kita gagal secara pribadi, kita melemahkan kemampuan kita untuk bertahan di masa depan. Oleh karena itu, kuncinya adalah melatih diri kita untuk bertindak dengan disiplin yang sama, baik ada yang melihat atau tidak. Strategi efektif adalah mensimulasikan keberadaan pengamat. Bayangkan, ada seseorang yang selalu mengevaluasi kinerjamu. Bisa jadi sosok yang kamu kagumi, seseorang yang kamu hormati, atau bahkan dirimu di masa depan. Tanyakan pada dirimu, jika orang ini ada di sini, apakah aku akan melanjutkan kebiasaanku atau menemukan alasan? Mentalitas sederhana ini dapat membuatmu berkomitmen bahkan ketika tidak ada orang lain yang hadir. Lingkungan juga memainkan peran kunci dalam konsistensi. Jika kamu ingin mempertahankan kebiasaan, buat pengingat fisik yang memperkuat komitmenmu. Siapkan pakaian olahragamu untuk pagi hari. Letakkan buku di tempat yang terlihat jika kamu ingin membaca lebih banyak. Gunakan alarm atau catatan untuk mengingatkan dirimu tentang apa yang harus dilakukan.
menghilangkan rintangan dan membuat keputusan yang benar menjadi pilihan yang paling mudah akan membantumu tetap teguh, bahkan di saat-saat kelemahan. Stoicisme mengajarkan kita bahwa kebajikan sejati tidak bergantung pada persetujuan orang lain, tetapi pada integritas pribadi. Seneca mengatakan bahwa kita harus bertindak dengan kebenaran yang sama di depan umum seperti di belakang layar. Karena apa yang kita lakukan dalam rahasia adalah apa yang benar-benar mendefinisikan siapa kita. Ini bukan tentang mengesankan orang lain dengan disiplin kita, tetapi tentang membangun kekuatan internal yang tidak bergantung pada pandangan eksternal. Jika kamu bisa tetap teguh pada kebiasaanmu ketika tidak ada yang mengawasi, maka kamu benar-benar memiliki kendali atas hidupmu. Ketidakkonsistenan tidak muncul karena kita tidak mampu, tetapi karena kita memberi terlalu banyak ruang untuk bernegosiasi. Jika kita ingin konsisten, kita harus menghilangkan kebutuhan akan motivasi eksternal dan bertindak dengan keyakinan, tidak peduli apakah seseorang sedang melihat atau tidak. Di saat-saat pribadi inilah karakter sejati dibangun, karena pada akhirnya, satu-satunya hakim yang benar-benar penting adalah dirimu sendiri. Sekarang kamu sudah memiliki alat untuk memaksa dirimu menjadi lebih konsisten dan menjadi disiplin. Tetapi ingat, pengetahuan tanpa tindakan tidak ada artinya. Transformasi sejati dimulai ketika kamu membuat keputusan yang tegas dan bertindak tanpa alasan. Dan untuk memperkuat komitmen itu, saya ingin kamu pergi ke kolom komentar dan menulis, "Hari ini aku dilahirkan kembali dengan kekuatan seorang stoik." Dengan melakukannya, kamu akan menegaskan tekadmu dan memprogram pikiranmu untuk tidak menyerah. Disiplin bukanlah anugerah, itu adalah pilihan harian. Kamu akan memilih untuk konsisten. Tulis sekarang dan buktikan pada dirimu bahwa ini adalah awal dari perubahanmu.